Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang review jurnal terkait daya dukung tanah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pondasi 1 dengan dosen pengampu Dian Purnamawati Solin, ST MSc. Sebelum masuk kepada pembahasan jurnal, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yakni Muhammad Ubaidillah, NPM 190, 350, 114, lalu Rifki Amirullah, NPM 190, 350, 126, kemudian Hafisuddin Alvin Putra Yuwanto, NPM 190, 350, 129, dan Ahna Mahila Putri, NPM 190, 350, 138. Pada video kali ini, kami akan membahas jurnal yakni berjudul Analisis Daya Dukung Pondasi Strauss Pile pada Pembangunan Gedung Mini Hospital Universitas Kediri. Jurnal ini ditulis oleh Agatha Iwan Chandra, Fakultas Teknik Universitas Kediri, dengan jurnal volume 1 nomor 1 tahun 2017. Isi terkait jurnal, yakni pertama, pendahuluan, kedua, metodologi penelitian, ketiga, hasil dan pembahasan, dan terakhir, kesimpulan. Kita mulai dengan pendahuluan. Pada pendahuluan ini, yang pertama adalah latar belakang. Apa sih latar belakang dari penulis untuk membuat jurnal ini? Yakni yang pertama, pondasi harus direncanakan dan diperhitungkan dengan tepat agar dapat menjamin kestabilan bangunan sesuai daya dukung tanah, sehingga konstruksi tidak mengakibatkan keruntuhan geser tanah dan penurunan atau settlement pada tanah. Yang kedua, terdapat permasalahan penentuan pondasi pada rencana pembangunan gedung mini hospital Universitas Kediri, karena pada waktu diadakan penyelidikan tanah atau CPT, tanah tempat berdirinya bangunan memiliki tanah labil, sehingga menimbulkan masalah. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menghitung daya dukung Strauss terhadap hasil CPT atau Concrete Penetration Test pada pembangunan gedung mini hospital Universitas Kediri. Pada analisis ini hanya akan menghitung daya dukung tiang berdasarkan kekuatan tanah, perhitungan daya dukung tiang kelompok, dan data pembebanan berdasarkan data struktur atas dari perhitungan SAP 2000, sehingga nantinya pada jurnal ini akan bisa ditentukan pondasi apa yang cocok untuk pembangunan gedung mini hospital Universitas Kediri. Daya dukung tanah. Daya dukung atau bearing capacity merupakan kemampuan tanah yang berada di bawah ataupun di sekitar pondasi untuk menahan beban yang berada di struktur atasnya. Pengujian laboratorium menghasilkan data berupa sifat fisik dan sifat mekanis tanah. Pengujian lapangan dilakukan dengan cara pembebanan atau biasa disebut loading test. Berdasarkan pengujian pembebanan akan didapat diperkirakan besarnya daya dukung ultimate dan penurunan. Daya dukung tanah pada pondasi dangkal. Untuk pondasi-pondasi dangkal pada tanah pasir maupun lempung, menurut Meyerhoff tahun 1976, dihitung dengan persamaan berikut. Q ultimate sama dengan QC dikali B dikali 1 plus D per B dikali 1 per 40, di mana Q ultimate sama dengan kapasitas dukung ultimate pondasi, QC sama dengan tahanan konus dari sondir atau PK, B sama dengan kedalaman pondasi, B sama dengan lebar pondasi. Rancangan analisis data. Bahan untuk menganalisis daya dukung pondasi menggunakan data pondasi tiang. Beberapa metode pengumpulan data antara lain. 1. Metode observasi dengan mengambil data yang berhubungan dengan data teknis gedung dan pondasi diperoleh langsung dari proyek. 2. Pengambilan data penyelidikan tanah yaitu data sondir. 3. Membaca studi kepustakaan dengan membaca dan mengutip isi buku yang berhubungan dengan permasalahan yang ditinjau. 4. Menghitung daya dukung pondasi berdasarkan data sondir dengan menggunakan metode Meyerhoff. Hasil dan pembahasan.
Di sini, langkah yang dilakukan pertama-tama adalah menghitung beban struktur bangunan menggunakan bantuan aplikasi SAP 2000. Diperoleh beban maksimal bangunan yang bekerja pada fondasi adalah 69,42 ton. Kemudian selanjutnya melakukan pengujian CPT atau Cone Penetration Test. Disajikan dalam tabel berikut ini. Terdapat kedalaman perlawanan penetrasi konus, jumlah perlawanan, hambatan lekat 2, kemudian jumlah hambatan lekat dan hambatan setempat. Data pada tabel tersebut buat grafik seperti ini. Grafik menunjukkan jumlah perlawanan konus terhadap kedalaman dan jumlah hambatan lekat terhadap kedalaman. Kemudian menganalisis daya dukung pondasi dangkal dengan menggunakan metode Meyerhof. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini. Meyerhof menggunakan rumus Q ultimate sama dengan IC atau dahanan konus dikali B atau lebar pondasi dikali 1 ditambah D per B atau kedalaman pondasi dibagi lebar dikali 1/40. Contoh perhitungannya, Q ultimate sama dengan IC menggunakan 65 dikali B lebarnya 100 dikali 1 ditambah 60/100 dikali 1/40. Hasilnya 260 kg. Kemudian pada tabel tersebut dibuat grafik dan menunjukkan bahwa nilai maksimum perhitungan daya dukung pondasi dangkal menggunakan metode Meyerhof terdapat pada kedalaman 100 cm dengan kapasitas daya dukung ultimate 275 kg. Jadi dari semuanya bisa diambil kesimpulan berdasarkan analisis daya dukung pondasi dangkal dengan metode Meyerhof tahun 1976 dengan lebar pondasi 100 cm pada kedalaman 60 cm didapat daya dukung ultimate sebesar 260 kg. Pada kedalaman 100 cm didapat daya dukung ultimate sebesar 275 kg. Pada kedalaman 160 cm didapat daya dukung ultimate sebesar 260 kg dan pada kedalaman 60 cm didapat daya dukung ultimate sebesar 187,5 kg. Kemudian kesimpulan yang kedua, apabila menggunakan fondasi dangkal maka daya dukung tanah tersebut tidak kuat menahan bangunan yang ada di atasnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam pembahasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.